Berarti kan Pak Gapit ini kan seorang safety di dunia safety lah ya, di dunia keselamatan kerja. Itu udah hampir lebih berapa tahun, Pak? Berapa ya? 8 tahun. 8 tahun tuh ya. 8 tahun doang udah. 8 tahun. Pak Gapit sarjana apa? Ekonomi marketing, Ekonomi manajemen. marketing. Kenapa itu bisa ngambil itu? Kan kalau ekonomi kan biasanya nih ya, ngambilnya kan di apa? Sales ya? Bank, iya sales, Padahal wajah gue cocok pedagang, jadi- bisa iya, gitu kan. obat ya. Hah? Bisnis. Kenapa tuh, Pak? Bisa nyasar ke safety itu? Iya. Apakah ada visi misi lain tujuan dari Pak Gapit? Sebenarnya sih ada tanda kutip agak dikibulin ya sama bokap ya. Oh gitu. Iya. Jadi dulu itu diiming-iming kalau masuk HSE itu gaji gede gitu kan. Oh iya. Katanya pas jalanin selama ini nggak gede-gede juga. Karena K3-nya bukan di tambang. Iya, kalau ditambang. Dan Iya. saya pikir orang yang bergerak di K3 di semua sektor gaji gede, ternyata nggak juga. Yang gede itu di tambang. Jadi teman-teman yang dari kesehatan masyarakat ya kan, kalau mau jadi orang K3 harus ke tambang. Jangan ke perusahaan jasa kayak saya lakuin, nggak ada duitnya. Kalau nggak ke tambang nggak ada duitnya. Kalau tambang. Itu sih. Iya. Jadi ceritanya. Jadi pertama itu sebetulnya memang saya lulusan manajemen. Yang pertama kali tahun pertama kerja itu jadi Lulusan apa? Hah? Oh, universitas apa? Itu perlu disebutin nanti merek lagi. Hah? Boleh nggak sih itu? Oh, boleh aja. Nggak apa-apa, nggak Oh, apa-apa. Waktu itu saya lulusan BINUS. Binus. Oh. Ya. Nah terus pas saya kerja itu saya bagian tim administrasi, jadi admin tender. Nah kalau tender kebetulan kita kerja di perusahaan kontraktor perminyakan, jadi vendor service valve dan juga pipa. Pipa ya. Nah terus saya bagian ngumpulin data administrasi tender. Nah di situ ada prakualifikasi. Kalau perusahaan vendor masuk ke perusahaan migas itu kan ada prakualifikasi. Nah prakualifikasi itu untuk dokumen legal sama HSE sama K3. Nah di situ saya belajar karena awalnya ngumpulin itu. Nah kebetulan background saya SMP SMA itu ikut Palang Merah. Oh, Jadi iya. gua nama Udah kesehatannya. basicnya iya. Ya padahal di SMA itu saya pengennya lulus tuh ke kampus kesehatan sebenarnya awalnya. Cuman orang tua bayarinnya di manajemen gitu kan. Nggak boleh gitu, bukan nggak boleh sih. Kamu sebaiknya ke manajemen. Ya udah akhirnya saya ke manajemen. Mungkin orang tua lebih mikir, ntar kalau manajemen Biar umum gitu. Iya, biar umum gitu. Ntar biar Gitu. tahu ilmu-ilmunya yang Akhirnya saya tertarik buat bikin K3. Ya karena mikirnya di situ di perusahaan migas kan, wah bakalan keren nih gitu. Tapi pas Oh, jadi perjalanan- K3-nya itu ke migas tujuannya tuh ya? Iya, awalnya kan gitu. Ekspektasinya itu. Awalnya. Nah terus saya di sekolah kan waktu itu pas selama 1 tahun itu ahli K3. Saya masuk di kelas, jadi yang daftarin bukan saya tuh, yang berdaftarin bokap atau bapak saya yang daftarin. Pas saya masuk di ruangan, disitulah saya baru sadar bahwasannya saya masuk kursus ahli K3 konstruksi. PA betul. Iya. Aku pikir ahli K3 umum tuh, bahwasanya konstruksi. Di antara 20 peserta itu yang lulusan non sipil tuh cuma 2 orang, saya sama satu lagi cewek itu dokter gigi. Iya. Nah disitulah saya dapat sertifikat ahli K3 konstruksi. Ya kan? Nah tapi ada hal yang memotivasi saya untuk belajar K3. Nah di sekolah itu saya nilainya paling bagus. Nilai gitu, teori iya, K3-nya iya, paling iya. bagus di antara yang bapak-bapak yang udah jadi insinyur itu. Iya. Ya mungkin karena Pas pelatihan itu ya? Pas pelatihan itu. Itu kan secara tidak langsung memotivasi kita supaya belajar lebih giat kan. Nah setelah itu setahun saya pindah ke suatu perusahaan. Sebetulnya itu perusahaan, jadi ada perusahaan di daerah sana itu sebetulnya perusahaan yang vendornya Pertamina sebenarnya ya. Tapi gara-gara sertifikat saya yang konstruksi, Iya. saya dilempar ke anak perusahaan dia yang bergerak di bidang konstruksi. Nah gue tuh setahun tuh udah kerja tuh jadi safety proyek. Terus proyek. Yang tahu kan yang gosong Iya. itu, nah ini Iya. gosong nih gara-gara Yang itu. di project itu di Di project, ya, tahu lah. Ngawasin Kupro itu, Pak ya? Ngawasin Kupro, ya kan? Oh. Nah itu gajinya juga nggak gede, kecil. Oh, gitu ya. Ya karena waktu itu proyeknya juga bukan proyek besar ya, bukan proyek yang besar, nilainya juga nggak gede, cuma bikin gudang doang di daerah Cibitung. Iya. Nah dari situ proyeknya selesai, saya direkrut sama si gedung yang saya bikin itu.
Itu kebetulan perusahaan logistik. Perusahaan logistik, tracking gitulah. Iya. Nah, itu pindah ke tracking. Ya udah akhirnya jadi HSE terus. Jadi ijazah marketingnya tuh kelewat tuh. Nah, ilmu marketingnya tracking itu di apa? Perusahaan angkutan ya, angkutan truk. Jadi kayak bawa barang-barang gitu. Jadi kita punya wing box, kita punya mobil apa namanya? Yang suka bawa semen tuh. Iya, molen. Bukan molen sih jatuhnya. Dia bawa semen curahnya. Jadi bukan molen. Kalau molen kan yang dia udah giling tuh. Ini dia cuma nyimpen bulk, cuma buat curahnya doang. Oh, bulknya, iya. Gitu, itu ada. Nah, waktu saya kerja di perusahaan logistik itu lumayan awet sih, 2 tahun. Nah, pada suatu saat saya rindu kerja di ruangan office itu. Tempat yang indoor lah ya. Tempat yang indoor, yang nyantai kan. Yang bisa lihat cewek-cewek seksi. Karena kebanyakan waktu saya kerja itu ketemunya cowok semua, Bro. Iya. Di logistik pun itu banyak cowok, dikit kan. Admin ada kan? Admin ada, cuma kan nggak banyak. Dan kalau di daerah Bekasi ya, Minang Hitsip gitu ya, ceweknya tahu lah. Iya kan? Ceweknya tuh banyak kan gaya-gaya preman gitu. Jadi lihat cewek-cewek yang agak kebuka dikit itu, saya tuh nggak suka cewek solehah soalnya. Oh gitu ya. Saya sukanya tuh cewek tuh yang agak-agak nakal gitu. Nah itu nggak ada di daerah Bekasi tuh, itu solehah semua, kerudungan, alim gitu. Saya sukanya agak-agak nakal. Nah makanya waktu itu saya minta teman saya, gue pengen masuk ke Sanur. Akhirnya saya masuk ke asuransi. Nah temennya ini dari teman itu yang di konstruksi itu? Oh enggak, ini ada teman SMA saya. SMA. Udah kerja di Jakarta di perusahaan asuransi itu kan. Nah saya pikir kalau di asuransi di gedung-gedung itu kan wangi-wangi itu kan. Kayaknya juga agak-agak ada lah yang di atas lutut tuh ada lah rok-roknya gitu kan. Nah itu yang saya pengen masuk tuh. Oke. Akhirnya saya diterima. Nah alhamdulillah tuh. Itu punya temen cakep ceweknya. Iya. Jadi ya lumayan lah. Tapi setahun kerja ya disuruh resign sama bokap itu. Oh gitu. Itu ceritanya. Suruh belajar usaha lah. Nah, itu belajar 2 tahun nggak jelas ya, akhirnya masuk ke sini ke bandara. Oh gitu. Nah, selama menjadi safety itu di dunia safety pekerjaan, Bapak pernah mengalami accident nggak di? Ya pasti lah. Ya. Accident yang benar-benar parah itu apa? Ya meninggal. Oh pernah ada. Pernah ada meninggal. Itu di mana? Di tracking tadi? Apa enggak di bandara. Oh. Di bandara meninggal. Oh, di bandara. Iya. Ada kejadian meninggal ya itu ya tapi sih sebetulnya bukan di area kerja, di luar. Jadi ada karyawan kita yang jatuh dari bak mobil. Oh gitu. Jadi kecelakaan lalu lintas sebetulnya. Cuma tetap aja. Tapi kalau untuk di area kerja, alhamdulillah sih paling parah itu patah tulang lah. Jatuh dari ketinggian. Itu di bandara. Dulu di proyek juga, proyek ada juga sih yang jatuh dari atap, ketinggiannya cuma 5 meter. Iya, nggak sampai mati sih, tapi ya lumayan lah. Tangannya retak, pipinya nih retak-retak gitu. Itu Pak Gapit langsung nanganin tuh ya? Nanganin lah. Langsung meluncur di area tersebut langsung. Iya, ambulan apa segala macam, ngurus ke rumah sakit, itu udah biasa. Tapi kalau misalnya ada ada safety officer gitu atau safety yang di lapangan, kalau misalnya dia fobia sama darah gimana Pak menurut Pak Gapit? Nah kan nggak sesuai tuh, dia udah kerja di situ tapi dia sama darah pingsan. Pernah nemuin nggak Pak Gapit orang-orang kayak gitu? Kalau itu belum. Belum. Cuman ada satu dulu pas kerja di proyek tuh saya punya rekan kerja safety juga. K3 juga, dia itu takut ketinggian. Oh gitu ya. Jadi fobia ketinggian. Karena apa? Karena dulu sebenarnya teman saya ini namanya Pak Ipan Juanda. Salam buat Pak Ipan Juanda Sumedang. Iya, Pak Ipan Juanda. Mungkin yang dengar podcast ini atau ntar gue share ke Facebooknya dia. Iya, ntar di-share aja ya, biar ntar ditonton. Pak Ipan itu sebenarnya dia Mapala sebetulnya, tapi waktu itu beliau cerita pernah punya tragedi kecelakaan di waktu dia lagi punya hal trauma kali ya. Trauma, jadi kira trauma. Nah, pas di proyek itu kebanyakan yang periksa ketinggian saya gitu. Nah, alhamdulillah kan saya orang nggak takut ketinggian gitu. Jadi ketinggian dalam tanda arti yang sebenarnya ya. Jadi kan dari kecil emang suka naik pohon gitu kan. Nah, itu saya nggak takut. Jadi ngecek scaffolding sampai ketinggian 25 meter, 30 meter, ayo aja gitu. Jadi nggak ada masalah. Itu sih. Tapi kalau yang untuk darah belum ada sih. Belum ada. Kamu kali ya takut darah ya? Saya nggak takut Pak. Nggak takut.
darah kotor. Darah kotor tuh takut. Nah apalagi ya, jadi kan itu pengalaman Pak Gapit mengenai di dunia safety. Udah dijelasin semua ya. Terkadang gini, pada saat kita melakukan audit, ada tim audit gitu datang, terkadang gini, ada yang ditanya, di sini ada accident nggak di tempat ini, di perusahaan ini. Terkadang orang tidak mengakui hal tersebut ya, nggak ada segala macam. Terkadang gini, stigma orang adalah zero accident tuh bener-bener tidak bener ya. Di salah safety itu kan ada namanya zero accident, dia tuh bener-bener nol kejadian, nol kecelakaan gitu. Terkadang orang bilang itu tuh nggak bener-bener tidak ada kecelakaan. Bukan ya Pak, maksudnya itu adalah kecelakaan itu bisa, accident itu bisa kita minimalisir, bener nggak Pak? Iya. Gitu ya. Itu terkadang orang kan ada beberapa perusahaan kan yang menutupi hal kasus. Coba saya tanya. Kenapa? Orang ini rajin sholat nih, 5 Mm-mm. rakaat, maghrib bisa sering ke masjid. Mm-mm. Dalam hidupnya pernah nggak dia maksiat itu? Menurut kamu? Kira-kira ada orang yang rajin ibadah tapi dia maksiat itu pernah nggak? Pernah. Kira-kira? Pernah. Atau khilaf atau apa? Gila, pernah. Nah ini sama aja. Ya gitu ya. Ada orang naik motor udah pakai helm, pakai apa segala macam, jaminan dia pasti selamat sampai tujuan nggak? Jaminan. Siapa tahu aja pas dia lagi lewat ya kan, ngeliat, ada yang cakep tuh, Iya. oleng gitu kan, bisa aja kan. Jadi sebetulnya safety itu nggak sederhana yang kita bilang. Keselamatan kerja itu dia bilang ada orang safety pasti aman nih, enggak juga. Justru ingat ya di ini Undang-Undang 1 tahun 70 itu menyebutkan bahwasannya tanggung jawab tertinggi keselamatan kerja itu bukan dari orang safety-nya. Justru dari pengurus. Kalau disebutkan pengurus itu maksudnya ya yang pimpinan perusahaan. Itu justru dia yang paling bertanggung jawab. Nah, terkadang dilema orang K3 itu, orang HSE itu, dia ahli K3 umum nih misalnya, dia orang K3 nih, sejago-jago apapun, tetapi kalau nggak disupport sama manajemen itu akan sia-sia. Ya, jadi dilanjut. Menurut Bapak kan, Bapak ini kan menjalani tentang safety udah lama juga. Terkadang yang membuat stigma orang itu di luar sana tuh, dia banyak ya yang susah banget yang mematuhi disiplin K3 tuh ya. Banyak banget. Yang pertama dari K3 itu memang harus digawangin sama komitmen perusahaan. Oh gitu. Kalau komitmen perusahaannya kuat terhadap keselamatan kerja, otomatis sih harusnya tentang keselamatan kerja itu bisa berjalan dengan baik ya. Baiknya nggak mungkin nggak 100% ya. Makanya kalau komitmennya kuat harusnya dijalani dengan beneran. Nah, tapi ada namanya piramida budaya K3. Nah, piramidanya itu paling bawah itu adalah dipaksa. Iya. Nah, jadi orang-orang itu yang bekerja ya dipaksa supaya safety gitu. Itu dipaksa. Sama aja kayak kita naik motor nih di jalanan. Nah, dulu misalkan helm catok masih boleh, Iya. kan? Akhirnya setiap orang juga helmnya catok gitu. Tapi ketika helm catok itu udah nggak boleh, harus pakai yang minimal yang half face ya. Kalau ketemu helm catok ya ditilang gitu kan. Nah, itu berarti dipaksa. Nah, akhirnya orang kesininya dipakai half face kayak gitu. Nah, nanti kalau half face udah nggak boleh, harus full face gitu. Ya nantinya akan ya semua pakai full face. Nah, jadi pertama itu dipaksa. Nah, setelah orang dipaksa, lama-lama kan jadi terbiasa tuh. Jadi membiasakan. Jadi emang mesti dipaksa ya. Dipaksa dulu baru sadar ya kan. Mau nggak mau mesti mau. Ya sama aja kayak dulu kita kecil misalnya sukanya main-main, padahal besok mau ulangan gitu harusnya belajar atau ngerjain PR kan dipaksa orang tua kan. Udah kerjain PR belum? Itu dipaksa. Nah, akhirnya lama-lama daripada lu diomelin mulu gitu kan. Lama-lama oh iya besok ada PR. Akhirnya baru jadi sadar gitu ya ada PR. Nah, sama kayak safety juga sama. Ketika udah dipaksa dulu, lama-lama orang jadi terbiasa tuh. Nah, setelah terbiasa dia jadi sadar. Nah, nantinya finalnya itu yang paling pucuk dia jadi budaya. Tapi untuk meraih ke budaya itu dipaksa dulu. Dipaksa dulu. Jadi itu dipaksa, Bos.
Itu prosesnya panjang banget Pak ya. Panjang. Tidak mudah itu ya Pak. Nggak bisa. Hmm. Karena terkadang ketika orang ketiganya saklek nih, tapi manajemennya nggak saklek. Contoh misalkan orang ketiga udah merekomendasi alat pelindung tertentu, tapi mungkin karena harganya mahal, manajemen jadi jangan yang itu gitu, Iya. Mahal gitu, akhirnya nggak dibeli. Nah, jadi ya kayak gitu. Jadi mesti harus komitmen perusahaan tuh harus dipertanyakan. Sepinter apapun orang K3, orang HSE atau orang safety lah, itu kalau dari pengurus yang saya bilang pengurus atau manajemen perusahaan itu nggak ikut bantu komit ya susah, nggak akan terlaksana dengan baik. Iya. Kalau masalah korban kecelakaan ya itu normal lah, sama aja ibarat kata kita udah berusaha melindungi tapi tiba-tiba ada faktor yang lain, faktor lingkungan segala macam kan bisa juga. Nah, melaporkan kecelakaan segala macam itu adalah salah satu upaya kita juga jadi ngeh sama kecamatan. Nah, kalau nggak ada laporan kecelakaan orang kan ngerasanya aman-aman aja. Padahal di lapangan nggak kayak gitu. Iya. Ada padahal hal sekecil apapun itu mesti dilaporkan ya Pak. Iya. Potensi bahaya apapun ya. Ya benar. Jadi kalau yang perusahaannya murni aman segala macam saya nggak yakin sih. Gitu sih. Jadi yang dimaksud zero accident itu pasti ada kecelakaan ya? Ya kalau zero murni ya. Ya emang tergantung bidangnya sih. Tergantung bidangnya. Kadang kan banyak tuh di di slogan itu kan banyak tuh ya zero accident gitu. Iya, itu sih harapan. Itu harapan. Hanya harapan. Tapi kan murni zero accident belum tentu benar-benar nggak ada kecelakaan sama sekali. Bisa aja asal laporannya 0, tapi apakah benar murni 0 nah kita nggak tahu kan. Benar apa enggak gitu sih sebetulnya. Kira saya itu zero accident itu ya yang benar-benar tidak ada accident yang fatality Pak tingkatannya. Apa bisa dikatakan kayak gitu? Apa juga ya? Tergantung sih. Iya. Jadi kalau ilmu K3 itu sebetulnya dikembalikan lagi ke perusahaan untuk kinerjanya tuh mau kayak gimana. Ada perusahaan yang misalkan tiap tahun itu minimal meninggal 10 orang misalkan. Ini misalkan ya, bukan ngejat suatu perusahaan. Oh berarti targetnya besok kalau bisa jangan 10 lah, 6 lah misalnya yang meninggal. Kok mengharapkan 6 meninggal? Maksudnya tuh kan dia berupaya supaya dia angkanya turun. Sama kayak kecelakaan lalu lintas. Iya kan semua kepolisian juga mengupayakan supaya kecelakaan lalu lintas itu menurun. Bukan berarti nggak ada kecelakaan lalu lintas itu. Nah itu upaya. Ya hebat sekali kalau sampai nggak ada kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan kerja, itu mah hebat banget. Kalau emang bener-bener gitu. Cuman terkadang orang kerja itu kan apa ya? Ya kalau terlalu hati-hati juga kerjanya juga bisa nggak bener. Iya benar. Nangkap maksudnya? Iya. Misalkan orang ngalas nih, takut kepercik api dikit, ini nggak jadi tuh alasannya tuh. Gimana? Ya. Udah pakai alat pelindung diri, ya tetap APD itu ya ini perlu diketahui ya, alat pelindung diri itu kan nggak 100% melindungi tubuh. Bener nggak? Benar. Ibarat kita udah pakai baju tahan api nih, tahan panas lah misalnya. Nah kalau ketika ada api kena tubuh, kenapa orang kalau pemadam kebakaran kalau kena api dia mesti gini-gini? Kalau itu tahan panas kan enggak, ada batasannya. Ada batasannya. Itu kan pasti kerasa panas juga. Jadi APD itu enggak 100% melindungi tubuh. Tetap hanya membantu mengurangi resiko. Iya. Nah, jadi maksudnya ketika kita takut kena api segala macam udah pakai APD nih, ya nanti malah nggak jadi rasasan. Iya. Karena saking takutnya berhati-hati ya udah pakai APD lengkap, mau nanti kebeler atau apa itu urusan belakangan. Yang penting niatnya udah benar. Jadi maksudnya di sini adalah K3 itu pencegahan. Nah, mengurangi resiko supaya nggak terlalu parah gitu. Tapi kalau nanti endingnya kecelakaan ringan segala macam ya nggak apa-apa, emang kerja kan resiko. Kalau nggak mau kena kecelakaan ya nggak usah kerja. Benar. Gitu. Nah, karena kan sebenarnya kan keselamatan perlindungan diri aja banyak yang nggak aware gitu. Apalagi kalau misalnya pada saat kerja lagi, nggak tahu ya kalau sekarang gitu ya, kalau pada saat sekarang, apalagi kan Pak Gapit pernah di konstruksi dulu ya. Nah itu kan Kupro itu kan, mohon maaf,
pendidikannya kan pasti kan ada yang SMP, ada mungkin juga ada yang SD kan, Iya. lulusan gitu. Kan pasti kan pada itu tuh, pada kerjanya kayak koboi gitu. Nah itu Pak Gapit cara nge-treat drive-nya gimana tuh Pak? Kalau misalnya ada yang orang susah gitu, Jadi paksa. bahasa gitu ya. Dipaksa. Kalau nggak mau juga, udah Iya. balikin ke kepribadian Ya orangnya. bisa nggak dipakai lagi lah Hah? orangnya. Oh gitu. Oh kita yang langsung rekomendasi ke Ya makanya tergantung PM yang bisa iya, gitu. tergantung project manajernya. Nih bos, temuan gue begini, lu masih pakai orangnya enggak nih? Ini resikonya nih, rugi lo. Kemarin udah kebeler, sekarang udah kepukul palu misalnya, lu mau pakai lagi, ya udah. Jadi itu tergantung perjanjian atau tergantung, makanya kenapa orang sebelum kerja itu harus diinduksi, istilahnya kalau di K3 itu diinduksi. Induksi itu maksudnya di briefing dulu. Iya. Nah, briefing itu sekaligus komitmen, lu mau nggak pakai alat ini, lu mau nggak pakai perlindungan ini, kalau enggak ya lu jangan kerja gitu. Sebenarnya poinnya itu sih. Ya, mau pendidikan nggak atau enggak ya itu tinggi apa rendah itu tergantung ya itu tadi paksaan. Karena yang kuliah, yang sekolah juga belum tentu bisa aja selengean. Banyak orang yang berpendidikan tapi selengean. Gitu sih. Makanya itu tergantung bagaimana komitmen di awal. Jangan K3 itu muncul di pertengahan dia kerja, itu namanya ganggu. Contoh nih, udah enak-enak kerja, Pak, pakai ini Pak. Ya boleh sih, cuma kan itu kan ngeselin. Kalau mau ya lu komitmen dari awal dong. Pak, kalau kerja nanti harus pakai ini ya. Nah, itulah kunci poinnya orang K3 itu harus di awal. Jangan kayak polisi kesiangan gitu, datangnya kesiangan. Terkadang semua kita memakai APD juga harus menyesuaikan resiko juga ya Pak. Iya dong. Kadang APD kalau misalnya kita terlalu safety juga itu malah nggak aman ya. Iya, malah ganggu lah. Iya, malah ganggu kan. Malah nggak aman. Misalnya kalau misalnya kita pakai APD yang rusak, ternyata ntar tangannya ini karet, misalnya APD karet, ternyata tangannya pas dibuka iritasi gitu, nggak boleh Pak ya. Itu tergantung disesuaikan juga ya? Disesuaikan juga sama ya dia alergi apa enggak, sama bersih apa enggak sarung tangannya. Ya sama lah kalau orang mau keluar rumah, angin di terus kita pakai jaket mau ke kutub, ya kita kegerahan. Iya. Orang angin itu cuma angin cepoi-cepoi, kita harus pakai baju kutub kan nggak cocok. Pakai baju jaket yang tipisannya juga nggak apa-apa. Itu aja sih. Justru malah jadi pingsan lagi karena terlalu ketat. Sama kayak model kayak sekarang kan lagi COVID nih. Ini kebetulan tadi sudah ada rekod kita aman ya dari COVID ya. Jadi iya. ini ya. Nah itu kalau contoh kayak sekarang kan yang jadi perdebatan adalah masker. Ya ada masker N95, ada masker bedah segala macam, ada masker kain ya kan. Nah itu kan sempat ada perdebatan tuh. Aku nggak pakai N95. Coba deh pakai N95 terus kalian jalan-jalan gitu atau di ruangan tertutup gitu, tertutup. Pasti malah jadi puyeng kan juga ya. Gitu, jadi ya nggak cocok. Makanya perlindungan itu, alat perlindungan juga harus disesuaikan sama kebutuhan. Jangan harus terlalu safety, justru malah itu membuat jadi bumerang, nanti malah jadi nggak nyaman, nggak aman malah. Itu. Ya, jadi itulah penjelasan dari Mr. Abel. Tadi udah menjelaskan tentang K3. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dari Pak Abel ya namanya manusia ya, itu kurang dari kita. Nah, mungkin itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian mau nanya tentang K3, tentang keselamatan kerja itu seperti apa, itu tanya aja. Tulis di komen, ntar kita jawab. Atau enggak kita bikin video lagi, gitu ya. Yaudah, baik, itu aja. Bye.